Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabilah Zakia Sugara dengan NIM 123703040. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dan membuat suatu rangkaian yaitu simulasi Arduino menggunakan Tinkercad dengan materinya yaitu konsep sensor ultrasonik dan juga terapannya pada sebuah robot mobile obstacle avoider. Jadi untuk materi kali ini itu membahas mengenai ultrasonik. Jadi ketika kita membahas ultrasonik ini, maka inspirasinya itu berasal dari sebuah fenomena yang ada di lingkungan, yaitu tentang gerak hewan nokturnal yang biasanya disebut dengan hewan kelelawar. Kelelawar ini termasuk hewan nokturnal yang hidup di malam hari, dan ketika kelelawar beraktivitas atau terbang, dia itu tidak akan menabrak dinding, padahal kondisi saat itu lingkungannya sedang gelap. Kenapa dia tidak nabrak? Karena kelelawar ini melihat dengan indera pendengarannya bukan melalui matanya, tetapi melalui mulutnya. Isi mulut dari kelelawar ini akan memancarkan sinyal ultrasonik, kemudian sinyal ultrasoniknya ini akan dipantulkan oleh objek yang ada di sekitarnya, kemudian diterima oleh telinga dari kelelawar, di mana telinganya ini cukup besar dibanding dengan hewan yang lainnya. Dari hal itu, maka kelelawar akan mengetahui jarak objek yang ada di hadapannya sehingga dia bisa berbelok ketika di depannya itu ada objek penghalang. Dan kelelawar itu juga menggunakan ultrasoniknya atau sinyal atau gelombang ultrasoniknya ini untuk mendeteksi mangsanya juga. Misalnya itu seperti tikus dan seterusnya. Nah, dari konsep ini kita bisa memanfaatkan sistem ultrasonik untuk dapat membuat robot yang dapat menghindari halangan atau rintangan. Kemudian jika kita ingin mengetahui jarak dari suatu objek dan sudah mengetahui kecepatan si sinyal ultrasonik yang digunakan ini, maka untuk mengetahui jarak dari suatu objek ini kita hanya perlu mengalihkan antara kecepatan dan waktu secara bolak-balik ini. Ketika sinyal dikirimkan, lalu dikirimkan, kemudian dibagi dua, karena dia ini jarak penghalang terhadap sumbernya ini secara bolak-balik. Jadi S atau jarak sama dengan V dikali T dibagi 2. V-nya itu kecepatan sinyal ultrasonik, dan T-nya itu waktu bolak-balik dari pengiriman sampai ke penerima, lalu dibagi 2 karena dia bolak-balik. Kemudian untuk sinyal ultrasonik itu sendiri ada perhitungannya. Misalnya kecepatan sinyal ultrasonik di udara itu sekitar 344 meter per second. Kemudian meternya ini diubah menjadi sentimeter, maka dikali 100. Lalu detiknya diubah menjadi mikrosecond atau mikrodetik, maka dibagi dengan 1 juta, maka kita akan memperoleh kecepatannya dalam satuan sentimeter per mikrosecond atau mikrodetik sebesar 0,0344. Nah, nilai ini dapat kita misalkan dengan sebuah nilai 1/29 ini. 1/29 ini mendekati 0,0344. Jadi nanti ada program di Arduino-nya. Ada programnya itu 1 dibagi 29, dan hasilnya itu 0,0344. Kemudian
Jaraknya yaitu kecepatan dikali waktu dibagi 2. Karena jaraknya di sini yaitu jarak bolak-balik. Maka nantinya yang 0,0344 ini atau 1/29 ini nanti dibagi lagi dengan 2. Nah, ini untuk pemrograman di microcontroller Arduino-nya. Kemudian kita langsung saja bagaimana cara memprogram sensor ultrasonik. Jadi kita buka dulu Arduino. Di dalam Arduino ini terdapat sebuah example ini. Lalu kemudian pilih sensor, lalu pilih ping. Ping ini merupakan sensor ultrasonik yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang namanya itu Paralax, yang membuat sensor ultrasonik sebelum beredarnya sensor hari ini. Nama sensornya itu sensor ping. Sensor ping ini terdiri dari 3 buah pin VCC, ground, dan data. Tetapi sensor ultrasonik tipe ping ini biasanya jarang digunakan karena harganya lebih mahal. Tapi biasanya digunakannya yaitu cloning. Dari sensor cloning, sensor ping dari cloning ini namanya HCSR04. Makanya di sini kita harus mengubah program ini untuk sensor HCSR04 yang nantinya akan kita tunjukkan di Tinkercad. Langsung saja kita ke Tinkercad. Di rangkaian kali ini kita menggunakan sensor ping dengan menggunakan kaki 3. Jadi di sini ada 3 pin, yaitu ada ground yang paling ujung ini, kemudian yang tengah ini VCC 5 volt, dan yang terakhir ini adalah data. Jadi di sini groundnya ini dihubungkan dengan ground yang ada pada Arduino. Kemudian VCC-nya yang 5 volt ini dihubungkan ke VCC 5 volt dari Arduino-nya. Sinyalnya ini untuk datanya ini kita hubungkan ke pin mana saja sebenarnya boleh, tapi di sini dihubungkan ke pin A0 pada Arduino. Langsung saja kita buka kode pemrogramannya. Kita pilih teks, kemudian kita delete, lalu kita isikan programnya dari sampel Arduino. Ctrl C. Nah, ini merupakan program utamanya. Lalu di sini kita ubah sensornya itu ada di A0. Ini merupakan ping pin. Jadi di ping pin ini pengirim dan penerimanya ini berada dalam satu pin atau satu kaki. Nantinya untuk tipe sensor ultrasonik yang satunya yaitu HCSR04, maka ping pin ini akan terbagi menjadi 2, yaitu menjadi trigger dan echo. Kalau di sensor ping ini tipenya Parallax. Di sini ada hanya satu sinyalnya. Kemudian misalnya kita hubungkan dengan pin A0 ini. Lalu program utamanya di sini adalah
Untuk deklarasi pinnya, pin sensornya itu sebagai A0. Lalu void setupnya diaktifkan, yaitu serial.begin 9600 untuk baud rate, agar kita dapat menampilkan nilainya. Kemudian di void loop ini ada beberapa definisi. Kita deklarasikan datanya ini sebagai long, jadi nanti di belakang angkanya banyak desimalnya. Duration, inci, dan senti. Jadi nanti satuan jaraknya berupa inci dan senti. Bisa juga salah satunya sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian pin mode, karena ping parallax, maka di sini hanya ada satu pin outputnya dari ping pin. Di sini untuk ping pinnya sendiri yaitu A0. Dari A0 ini mengeluarkan sinyal, yaitu sebagai output. Awalnya itu mengirimkan sinyal yang biasa disebut dengan sinyal trigger, berupa datanya ini berupa sinyal pulsa. Makanya di sini kita tulis digital write low dan high, kemudian digital write low. Artinya di sini membuat pulsa atau sinyal dengan satuan antara low dan high-nya itu selisihnya yaitu mikrodetik atau mikrosecond. Kemudian untuk pin modenya berikutnya, setelah mengirimkan sinyal maka dia akan menerima sinyal atau yang disebutnya sebagai input. Jadi sinyal ultrasonik ini dipantulkan oleh objek, kemudian diterima lagi oleh pin yang sama yang biasa kita sebut sebagai echo sebagai input. Selang waktu antara pengiriman sinyal dengan ketika balik lagi oleh yang diterima oleh receiver atau echo-nya ini, maka selang waktunya ini disebut sebagai pulse in, pin dalam kondisi high. Kemudian diubah durasinya dari yang satuan waktunya ini menjadi satuan jarak. Jadi ada konversi dari waktu ke jarak. Di sini bisa satuannya inci atau bisa sentimeter. Kemudian serial dot printnya untuk menampilkan datanya ini dalam satuan inci dan satuan senti setiap 100 milidetik. Kemudian bagaimana sih cara untuk mengkonversi dari satuan waktu inci dan satuan waktu sentimeter? Jadi sebelumnya sudah dibahas untuk mengubah konversi dari mikrodetik menjadi satuan sentimeter itu dibagi 29, kemudian dibagi 2 untuk bolak-balik. Kemudian untuk yang satuannya inci itu dibagi 74, lalu dibagi 2. Karena satuan inci dan senti ini berbeda. Tapi intinya di sini mengkonversi dari waktu menjadi jarak. Jadi yang diukur pada microcontroller itu sebenarnya waktu ketika mengirimkan sinyal dan waktu ketika menerima sinyal. Nah, dari waktu itu kemudian dikonversi menjadi jarak. Langsung saja kita dapat mengecek programnya dengan cara start simulation.
kita dapat melihat datanya di serial monitor ini. Nah, ini serial monitornya. Kita dapat memvariasikan jarak simulasi dari sensor ultrasoniknya dengan mengeklik bagian sensornya. Nah, ini adalah objek yang dideteksi oleh sensor. Nah, ini kita dapat mendekatkan dan menjauhkan dari si deteksi sensor. Dengan cara kita dekatkan. Nah, di sini sinyal pun datanya akan berubah menjadi 37 cm. Kemudian kita jauhkan, misalnya kita ubah menjadi 72 cm. Nah, ini ketika kita menggunakan sensor ultrasonik tipe pink yang dibuat oleh suatu perusahaan, yaitu namanya Parallax. Kemudian kita coba membuat rangkaian yang lainnya dengan cara mengubah si sensornya ini dengan sensor yang cloning. Nah, ini merupakan rangkaian uji coba yang selanjutnya dengan menggunakan sensor dengan tipe cloning ini, di mana di sini mempunyai 4 pin, yaitu ada VCC, trigger, echo, dan ground. Jadi untuk VCC-nya sendiri ini dihubungkan ke VCC 5V pada Arduino. Lalu untuk triggernya sendiri ini dihubungkan ke pin A0 pada si Arduino, dan echo-nya ini terhubung ke pin A1 pada Arduino. Dan juga yang terakhir yaitu pada ground, ini dihubungkan ke pin ground pada Arduino. Langsung saja kita ke pemrograman. Nah, ini merupakan pemrograman pada rangkaian kali ini. Di sini ada 2 pin yang dihubungkan pada Arduino, yaitu ada pin trigger sendiri, itu dihubungkan ke pin A0, dan pin echo-nya ini dihubungkan ke pin A1. Lalu void setup-nya ini menggunakan serial.begin, yaitu 9600. Untuk void loop-nya yaitu long duration dengan centimeter. Terus mengeluarkan sinyal ultrasoniknya, yaitu pin modenya ini pada pin triggernya ini sebagai output. Digital write-nya pada pin triggernya ini low dengan satuannya yaitu microsecond. Kemudian high, lalu low digital write-nya. Kemudian di sini ada menerima sinyal ultrasonik, di mana pin modenya itu pin echo, yaitu sebagai input. Terus ada selang waktu mengirim dan menerima sinyalnya, itu duration sama dengan pulse in pada pin echo-nya sebagai high. Lalu konversi dari si duration-nya menjadi centimeter, di mana microsecond to centimeter si durasinya. Lalu di sini menampilkan data serialnya, yaitu serial.print dengan menampilkan data serialnya yaitu menggunakan satuan centimeter dengan delaynya 100. Terus si long microsecondnya ini yang menjadi sentimeternya ini dengan rumus yang ada di Excel sebelumnya, di mana 1 dibagi 2 9, kemudian dibagi 2. Langsung saja kita start simulation. Bisa dicek ada di serial monitor ini. Maka di sini di serial monitor ini ada nilai data objek yang terbaca oleh sensor HCSR04.
Kemudian kita variasikan jaraknya, objeknya bisa kita geser ke bawah. Nah, di sini misalnya 35 cm. Di sini ada bisa berubah nilainya dengan satuan terkecilnya yaitu sentimeter atau 1 cm. Nah, ini bekerja. Nah, ini sudah bekerja dengan baik. Ini adalah sensor ultrasonik dengan tipe HCSR04. Kemudian dari sensor ultrasonik ini kita akan membuat sebuah robot dari obstacle avoider. Ini kita buat duplikat untuk mobile robotnya. Nah, di sini muncul rangkaian mobile robot yang dibuat pada video sebelumnya. Di mobile robot ini kita tambahkan sensor ultrasoniknya yang ini. Kita pindah ke sini. Kemudian kita hubungkan VCC nya ini dengan pin 5 volt pada Arduino. Kita hubungkan, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian groundnya ini kita hubungkan ke ground, kemudian kita ubah menjadi warna hitam. Kemudian pin trigger kita hubungkan ke A0. Kemudian pin echo nya kita hubungkan ke A1. Triggernya warna hijau, echo nya warna biru. Nah, ini sudah kita hubungkan. VCC pada si sensornya ini dihubungkan ke VCC 5 volt pada Arduino. Groundnya pun sama, dihubungkan ke ground pada Arduino. Lalu triggernya ini dihubungkan ke A0 pada Arduino, dan echo nya ini dihubungkan ke A1 pada Arduino. Ini merupakan logikanya. Jadi jika ada penghalang kurang dari 25 cm, maka dia akan berbelok ke kanan.
Jika dia belok ke kanan, maka motor kirinya low, high, dan motor kanannya ini mundur. Terus di sini high, low. Kemudian jika tidak ada penghalang, maka di sini maju, low, high, low, high. Jadi di sini logikanya, jika ada penghalang kurang dari 25 cm jaraknya dari robot, maka robot itu harus berbelok ke kanan atau ke kiri, atau yang lainnya, tergantung dari logika yang diberikan. Kemudian jika tidak ada penghalang, atau jika penghalangnya itu lebih dari 25 cm, maka artinya tidak ada penghalang yang dekat, maka robotnya akan bergerak maju. Logikanya di sini yaitu low, high, low, high. Kalau belok kanan itu low, high, high, low. Langsung saja kita start simulation. Kita bisa cek di serial monitor. Nah, di sini terdapat tidak ada penghalang, maka bergerak maju. Nah, di sini masih menyatu nilai data yang terbaca pada sensor. Kemudian kita pisahkan saja si nilainya supaya tidak bentrok. Kemudian kita start lagi. Nah, dapat dilihat di sini nilainya terdapat 111. Dapat diketahui nilai 111 ini lebih besar daripada 25 cm. Nah, maka tidak ada penghalang. Jadi ketika tidak ada penghalang, maka motor yang di sini bergerak maju. Motor kirinya maju, motor kanannya juga bergerak maju. Kemudian ketika kita variasikan jaraknya dengan menggunakan sensor ini, kita turunkan. Nah, di sini nilainya menjadi 8 cm, maka di sini ada penghalang. Geraknya ini belok kanan. Kita lihat kondisi geraknya. Nah, ini motor kirinya bergerak maju, motor kanannya bergerak mundur. Maka robotnya di sini akan bergerak ke kanan. Jadi belok ke kanan. Ketika tidak ada penghalang lagi, dia bergerak maju kembali. Nah, ini sudah berhasil programnya. Nah, ini programnya. Kita review kembali. Jadi untuk definisi pinnya ini, print triggernya ini ada di A0, pin echo-nya ini ada di A1. Motor kirinya ini, motor kanannya ini ada 13, 12, 9, 8. PWM-nya ini ada di kecepatan 11 dan 10. Kemudian pin modenya ini, motor kirinya output, kanannya output, PWM-nya juga sebagai output. Untuk void loop-nya sendiri long duration cm, kita deklarasikan, kita bisa deklarasikan di atas maupun di bawah. Bisa di atas di sini. Jadi kita definisikan. Kemudian kita untuk menghasilkan sinyal ultrasonik di pin triggernya. Kemudian untuk menerima sinyal ultrasoniknya yang ada di pin echo. Kemudian kita konversi satuan waktunya menjadi satuan jarak, jadi cm. Maka di sini hasilnya yaitu menjadi cm. Yang ada di bawah sini mikrosecond yang akan dibagi menjadi 2,
dibagi 29, kemudian dibagi 2. Kemudian ada jarak dalam satuan senti. Nah, ini merupakan mengatur kecepatan motor dikondisikan sebagai 25. Kemudian jika ada penghalang kurang dari 25 cm ini, maka dianggap ada penghalang, maka robot akan belok. Kemudian jika tidak ada penghalang atau penghalangnya lebih dari 25 cm, maka dianggap tidak ada penghalang, maka robotnya bergerak maju. Mungkin cukup sekian untuk program dari Mobile Robot Obstacle Avoider. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.